Halo sobat-sobat misioner sekalian, bagaimana kabarnya? Aku harap selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Pada kisah Santo Santa edisi hari ini, kita akan membahas mengenai Santo Petrus Rasul. Penasaran kan bagaimana kisahnya, serta teladan-teladan apa yang dapat kita ambil? Yuk kita simak bersama ya. Santo Petrus merupakan pemimpin para rasul dan paus umat Katolik yang pertama. Nama asli rasul besar ini adalah Simon. Tetapi Yesus memberinya nama baru yaitu Petrus, yang artinya batu karang. Hal ini mengisyaratkan bahwa Yesus meletakkan landasan gerejanya di atas Petrus. "Engkaulah Petrus," kata Yesus, "dan di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku." Sebelum menjadi salah satu murid Yesus, Petrus, anak Yohanes, dan saudaranya Andreas adalah seorang nelayan. Di Danau Galilea, Petrus pertama kali bertemu Yesus. Dan di saat itu juga, Petrus memutuskan untuk mengikuti Yesus sebagai muridnya. Petrus adalah seorang sederhana yang giat bekerja. Ia murah hati, jujur, polos seperti anak kecil, dan amat dekat dengan Yesus. Namun, Petrus juga seorang yang penakut. Ketika melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus dengan penuh iman berseru, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Namun ketika merasakan dinginnya tiupan angin yang menerpa wajahnya dan melihat gelombang di sekelilingnya, Petrus mulai takut. Imannya yang tadi bernyala-nyala seketika padam. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Dan atas sikap penakut dan kurang percayanya itu, Petrus mendapat sebuah teguran dari Yesus. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ketika Yesus ditangkap, sekali lagi Petrus ketakutan. Saat itulah ia berbuat dosa dengan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Petrus kemudian menyesali perbuatannya dengan sepenuh hati. Ia menangisi penyangkalan itu sepanjang hidupnya. Meskipun telah disangkal oleh Petrus, Yesus tetap mengampuninya. Sesudah kebangkitannya, Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Sesungguhnya Yesus memang tahu. Petrus benar. Dengan lembut Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yesus mengatakan kepada Petrus untuk menggembalakan gerejanya, sebab ia akan naik ke surga. Yesus menetapkan Petrus sebagai pemimpin para pengikutnya. Pada hari Pentakosta, Petrus dan para rasul lainnya menjadi penuh dengan kuasa Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh sehingga membingungkan orang-orang yang melihat mereka. Maka bangkitlah Petrus dan menyampaikan khotbahnya yang pertama setelah kebangkitan Yesus. Para pendengarnya begitu terkesima dengan kata-kata nelayan dari Galilea ini, yang penuh dengan hikmat dan kuasa. Dalam hari itu juga mereka memberikan diri untuk dibaptis. Jumlah orang yang dibaptis pada hari itu sungguh luar biasa, yaitu 3.000 orang banyaknya. Di kemudian hari, Petrus pergi mewartakan kabar gembira hingga ke kota Roma, kota terbesar dan juga ibu kota dari kerajaan Romawi. Petrus tinggal di sana dan mempertobatkan banyak orang.
Ketika penganiayaan yang kejam terhadap orang-orang Kristen dimulai, umat memohon kepada Petrus untuk meninggalkan Roma dan menyelamatkan diri. Dan sekali lagi, Petrus ketakutan. Menurut tradisi, ia memang sedang dalam perjalanan meninggalkan kota Roma ketika ia berjumpa dengan Yesus di tengah jalan. Petrus bertanya kepadanya, "Tuhan, hendak kemanakah engkau pergi?" Yesus menatapnya dan menjawab, "Aku hendak ke Roma untuk disalibkan lagi." Dan Petrus yang malang seketika jatuh tersungkur di kaki Yesus dan menangis terseduh-seduh. Sama seperti saat ia menangisi penyangkalannya di Yerusalem puluhan tahun yang lalu, Petrus kini kembali harus menyesali rasa takutnya. Dengan berderai air mata, ia berbalik dan kembali ke kota Roma. Kembali ke Roma, Petrus segera ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Karena ia seorang Yahudi dan bukan warga negara Romawi, sama seperti Yesus, ia dapat disalibkan. Petrus kini sudah menguasai rasa takutnya. Kali ini, ia tidak lagi menyangkal Yesus. Ia tidak lagi melarikan diri dan siap untuk wafat sebagai saksi Kristus. Petrus minta agar ia disalibkan dengan kepalanya berada di bawah, sebab ia merasa tidak layak menderita seperti Yesus. Santo Petrus wafat sebagai martir di Bukit Vatikan sekitar tahun 67. Pada abad keempat, Kaisar Konstantinus membangun sebuah gereja besar di atas tempat sakral tersebut. Itu tadi riwayat hidup dari Santo Petrus Rasul. Semoga keberanian serta iman dari Santo Petrus Rasul dapat menginspirasi sobat-sobat misioner sekalian ya. Sampai jumpa di kisah Santo Santa edisi selanjutnya. Bye-bye.